Halo teman-teman, selamat datang di Madu Matematika Edukasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Sebelumnya apa itu deret aritmatika? Ya seperti yang bisa kita tahu ya, barisan aritmatika itu ialah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap, dan polanya itu bisa dalam bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi urutan dari setiap suku ini memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih tersebut biasanya disebut beda atau biasa disimbolkan menjadi huruf B gitu. Mungkin kita ambil contoh misal gitu. Nah, di sini kita punya deret 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu. Nah, di deret ini nih, kalau kita perhatiin masing-masing sukunya itu bertambah 2 kan ya dari suku sebelumnya. Begitu juga dengan contoh deret berikutnya ya. Misal kita punya deret yang isi suku-sukunya itu 20, 15, 10, 5, 0, minus 5 gitu. Nah, ini sama-sama memiliki pola yang sama gitu ya, yaitu masing-masing sukunya memiliki selisih beda, yaitu 5 ya. Oke. Nah, terus kalau kita ditanya nih, bagaimana cara mencari suku ke N pada deret aritmatika gitu. Misal kita dikasih deret yaitu 4, 9, 14, 19, 24, 29 dan sampai seterusnya gitu. Nah, beda dari deret ini 5 ya. Nah, terus kalau kita ditanya suku ke-10 gimana gitu. Kita lihat dulu ya masing-masing sukunya nih. Kita letakkan seperti ini. U1 itu sama dengan 4 gitu ya. Nah, kita misalin U1 ini sama dengan A gitu ya. Kemudian U2 itu 9. Nah, 9 ini kan bisa nih kita tulis sama dengan 4 ditambah 5 gitu ya. Nah, kemudian U3 itu di sini 14 ya. 14 itu sama dengan 4 ditambah 10 ya. Nah, 4 ditambah 10 itu bisa lagi kita tulis 4 ditambah 5 dikali 2 gitu. U4 itu 19 gitu. 19 bisa kita tulis 4 ditambah 15 gitu, sama dengan 4 ditambah 5 dikali 3 gitu ya. Kemudian U5 itu 24 itu bisa kita tulis 4 ditambah 20 itu sama dengan juga 4 ditambah 5 dikali 4 gitu ya. Kemudian U6-nya 29 ya. 29 itu kan bisa ditulis sama dengan 4 ditambah 25 ya. Nah, 4 ditambah 25 itu bisa lagi kita tulis 4 ditambah 5 dikali 5 ya. Dari sini kita bisa lihat nih polanya dari masing-masing suku di deret aritmatika itu, yaitu suku pertama atau A itu ditambah bedanya dikali N-1 gitu ya. Di rumusnya itu UN sama dengan A ditambah B dikali N-1 atau A ditambah N-1 dikali B gitu ya. Nah, ini rumus mencari suku ke N baris aritmatika yang tadi udah kita bahas ya. Di sini juga ada rumus mencari beda barisannya ya. Untuk jadi B itu sama dengan UN min UN min 1 gitu ya. Nah, ini keterangannya juga ya, bisa kita baca sama-sama ya. Oke, di sini ada contoh soal ya. Yang ditanya itu suku ke-56 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23. Ya, kita tentuin suku pertamanya dulu ya, atau A-nya ya. Suku pertamanya itu apa? Di sini 3 ya. B sama dengan U2 dikurang U1 ya. Itu U2 itu 7, U1 itu 3, jadi 7 dikurang 3 itu sama dengan 4 ya. Jadi bedanya 4. Ini kan 56 ya, karena yang ditanya itu suku ke-56 ya. Jadi langsung aja U56 itu sama dengan A-nya itu 3 ditambah 56 dikurang 1 dikali 4 ya. Jadi itu sama aja 3 ditambah 55 dikali 4. Jadi sama dengan 223 ya. Jadi U56 dari barisan bilangan ini adalah sama dengan 223 ya. Gimana kalau kita itu ditanya bagaimana menghitung jumlah dari deret aritmatika gitu. Contohnya nih, ada deret 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu. Kemudian ditanya jumlahnya, ya hasilnya 48 ya. Kemudian kalau ada deret aritmatika berikutnya 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Ini masih bisa lah ya kita hitung manual ya. Kemudian nih 5
Dimana kalau ada deret aritmatika gitu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai 99 gitu. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Misalnya nih kan jumlah sukunya itu kita misalin SN gitu ya. Jadi SN itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah seterusnya gitu ya sampai ditambah 99 gitu. Nah, kemudian SN-nya ini kalau kita balik nih, SN-nya itu 29 ditambah 98 ditambah 97 ditambah 96 ditambah 95 ditambah terus gitu sampai 1 gitu, sama aja ya gitu ya. Nah, oke, jadi kita di sini ceritanya punya dua persamaan nih. SN itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai 99, dan juga SN 99 ditambah 98 ditambah 97 sampai ditambah 1 gitu ya. Nah, dari persamaan ini coba nih kita tambah ini. Nah, kelihatan nih. Jadi SN ditambah SN itu sama dengan 2SN ya. Terus sama dengan, nah, bisa kita lihat nih. 1 ditambah 99 itu berapa? 100 ya. Kemudian 98 ditambah 2 100 juga ya. Terus ya, kayaknya semuanya 100 semua ya. Nah, jadi boleh dong saya tulis 2SN itu sama dengan 100 dikali jumlah sukunya ya. Jumlah sukunya sama dengan 100 dikali 99 nih. Nah, kita ini kan nyari SN-nya ya. Jadi, supaya kita dapetin SN, masing-masing ruas kita bagi 2 ya. Jadi, SN sama dengan 100 dikali 99 dibagi 2 ya. Itu hasilnya berapa? 4950 ya. Jadi Nah, oke, dari contoh permasalahan yang tadi nih. Coba kalau kita misalin nih, kita punya deret, anggap deret aritmatika gitu, kita kasih nama deretnya itu UN gitu misalnya ya. UN ini itu isinya itu terdiri dari U1, U2, U3 sampai UN gitu, yang dimana ini bedanya sama gitu ya, anggap aja. Nah, kan kalau kita lihat dari masalah sebelumnya gitu ya, jadi 2SN itu sama dengan jumlah deretnya itu N gitu ya, N dikali U1 ditambah UN gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau nyari SN-nya, kedua ruas kita bagi 2 ya. Jadi SN itu sama dengan N per 2 dalam kurung U1 ditambah UN gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal nih. Berdasarkan barisan contoh soal di atas, hitunglah deret untuk 25 angka pertama. Oke, di sini maksudnya dari contoh soal yang sebelumnya ya. Yang deretnya tadi itu 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23 gitu ya. Yang dimana U1-nya itu atau A-nya itu tadi, suku pertamanya itu sama dengan 3 ya. Kemudian untuk bedanya itu 4 ya. Yang tadi U25 itu sama dengan A ditambah N min 1 dikali B ya. Jadi itu sama dengan, kita masukin aja, A-nya itu sama dengan 3, N-nya itu sama dengan 25, dan B-nya itu sama dengan 4 ya. Jadi 3 ditambah 25 dikurang 1 dikali 4 ya. Jadi hasil, oke. Setelah kita dapat U25-nya nih atau U akhirnya gitu. Jadi langsung aja kita masukin S25 sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A ditambah U25 ya, dimana A itu 35, A itu 3, kemudian U25 itu tadi 99 ya. Jadi hasilnya 1275 ya. Jadi jumlah deret untuk 25 angka pertama dari suku 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23 itu hasilnya 1275 ya. Nah, bedanya deret aritmatika sama deret geometri apa gitu ya? Oke, dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan juga ya, kalau baris geometri itu adalah barisan dengan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya, kalau baris geometri itu dapat dirumuskan sebagai berikut ya. A itu A, AR gitu. Kemudian A dikali R pangkat 2 gitu. Kemudian sampai seterusnya gitu sampai A dikali R pangkat N-1 gitu ya. Nah, ini keterangannya. A itu suku pertama, R-nya itu rasio antara suku-suku ya, kemudian N itu urutan suku ya. Oke. Ini coba kita pakai contoh deret geometri nih. 1392781 nih. Ini deret geometri ya. Tapi apa yang bisa kita lihat dari deret geometri ini?
apa gitu yang bisa membuat deret ini disebut deret geometri gitu, rasio atau perbandingannya gitu, atau UN per UN min satunya gitu sama-sama memiliki nilai yang sama gitu ya, yaitu 3 ya. Oke, kemudian coba nih kita lihat lagi nih, ada contoh deret yang berikutnya nih, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1/2, kemudian 1/4. Nah ini rasio atau perbandingannya sama-sama setengah ya, 1/2 ya gitu ya. Nah oke, jadi dari kesimpulannya nih, kalau ditanya bedanya deret aritmatika sama deret geometri apa tuh? Ya kalau deret aritmatika, deretnya itu punya beda yang sama ya. Kalau deret geometri punya rasio atau perbandingan yang sama ya gitu. Oke. Nah di sini juga kita bisa lihat ya, untuk menentukan nilai suku ke n atau rasio kita dapat menggunakan rumus berikut ya. N itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1 gitu. Nah kemudian untuk R nya itu sama dengan U2 per U1 gitu, atau sama dengan UN per UN min 1 gitu ya, dengan catatan UN itu suku ke N gitu. Nah ini untuk pembuktiannya sebenarnya gampang aja gitu ya. Nah gini, coba kita ambil suatu permasalahan gitu, yang dimana ada deret geometri gitu, yaitu 1, 3, 9, 27, 81 gitu ya. Nah ini rasionya berapa? 3 ya. Oke, kemudian kita tulis gitu U1 nya U1, U2, U3, U4 nya U5 itu seperti ini gitu ya. Kemudian U1 itu sama dengan 1 gitu ya. Kemudian U2 itu 3, dimana 3 ini bisa kita tulis sama dengan 1 dikali 3 gitu ya. Kemudian U3 itu sama dengan 9, 9 itu kita bisa tulis 1 dikali 3 dikali 3 gitu. Jadi sama dengan 1 dikali 3 pangkat 2 gitu ya. Seterusnya gitu sampai U5. U5 di sini juga udah kelihatan lah ya, bukti dari rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Ini contoh soalnya, tentukan suku ke-11 dari bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Oke, jadi A nya itu 1, kemudian R nya itu atau rasionya itu 2 ya. Kemudian ditanya suku ke-11 sih, U11 sama dengan 1 dikali 2, R nya itu 2 ya, jadi 1 dikali 2 pangkat N nya tadi 11 ya, jadi 2 pangkat 11 dikurang 1 gitu ya. Jadi U11 nya itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 10 ya. Nah tadi kan kita udah nih tahu rumus nyari suku ke N di deret geometri nih. Nah sekarang gimana nih kalau kita ditanya menghitung jumlah suku pada deret geometri gitu. Nah langsung aja ya kita ambil contoh permisalan gitu ya. Kita punya deret geometri gitu yang dimana isinya itu U1, U2, U3, U4 gitu terus gitu sampai UN-1 UN gitu ya. Nah kalau kita mau ngitung jumlahnya, jumlah deretnya atau SN nya itu sama dengan SN sama dengan U1 ditambah UN terus gitu ya sampai ditambah UN gitu ya. Nah tadi kan kita tahu kan kalau U1 itu sama dengan A gitu, kemudian U2 itu sama dengan AR ya gitu. Jadi SN itu sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 gitu terus gitu sampai AR pangkat N-2 gitu ditambah AR pangkat N-1 gitu ya. Nah coba nih gimana caranya nih kita cari SN nya nih. SN nya itu kita kali R gitu ya, rasionya gitu ya. Nah kalau kita ngekaliin sisi kiri itu dengan R, artinya sisi kanan juga harus dikali R gitu kan. Jadi kalau R dikali SN itu sama dengan, bakal berubah ya isinya itu, jadi isinya dari jadi AR ditambah R2 gitu terus gitu ya sampai ARN gitu ya, bisa dilihat di sini ya. Nah kita punya, nah dari persamaan ini mau dijumlahin atau dikurangin? Ya dikurangin ya. Coba nih kalau kita kurangin, kalau dikurangin jadi hasilnya SN dikurang R dikali SN gitu sama dengan, nah ini kalau kita kurangin nih, isinya sisanya apa nih? Pastinya A dikurang AR pangkat N gitu ya, karena mereka gak bisa saling menghabiskan ya gitu ya. Nah
Kemudian nih, kalau di SN dikurang RSN gitu, itu SN-nya kita bisa keluarin ya. Jadi SN dikali dalam kurung 1 minus R gitu ya. Nah, kemudian juga untuk A dikurang A dikali R pangkat N gitu. Itu A-nya kan bisa kita keluarin nih. Jadi A dikali 1 dikurang R pangkat N gitu ya. Nah, jadi kita dapat nih. Jadi SN-nya itu sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 per R ya. Nah, ini untuk R kurang dari 1 ya, untuk rasio kurang dari 1 ya. Kalau untuk rasio lebih dari 1, rumusnya itu A dikali R pangkat N dikurang 1 per R min 1 gitu ya. Dan langsung aja nih kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini hitunglah jumlah 13 suku pertama dari deret 2, 6, 18, 54 gitu ya. Oke, jadi di sini kita tahu ya, kalau suku pertamanya itu 2 ya, kemudian rasionya berapa tuh? R-nya 3 ya. Kemudian yang ditanya itu jumlah 13 suku pertama ya, artinya N-nya sama dengan 13 ya. Oke. Kemudian rumus SN tadi apa nih? Ini kan rasionya lebih dari 1 nih. Jadi kita pakai rumus yang A dikali R pangkat N dikurang 1 ya. Kemudian per R dikurang 1 ya. S13 sama dengan A yang tadi berapa? 2 ya. Jadi S13 itu sama dengan 2 dikali 3. Nah, N-nya tadi berapa? 13 ya. Jadi 3 pangkat 13 dikurang 1 ya. Per 3 dikurang 1 ya. Oke, ini kalau hasilnya kita kaliin pakai kalkulator, ini hasilnya ya. Kemudian dibagi 2 begini ya hasilnya. Jadi berapa itu? 1.594.322.000. Nah, oke. Mungkin sekian ya dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.